Ya, balik lagi dengan kita ya pemirsa. Betul banget. Dengan gue Raka sebagai host malam ini. Dan gue juga Lea sebagai host malam hari. Di mana? Di pertunjukan omongan. Asik. Kita bakal bahas apa sih hari ini, Le? Ini kan yang lagi happening banget nih, lagi hot-hotnya. Apa tuh yang hot-hot? Tahu nggak kenapa hot? Kenapa tuh? Ada gue soalnya. Betul banget. Hot guy, hot guy. Hot dong. Mumpung hot-hot gini, anak minum apa sih, Le? Nah, kalau hot-hot gitu tuh enaknya minum kopi. Kopi dingin. Kopi dingin. Ice cold. Ice cold. Ya, jangan gitu dong, Le. Langsung ketahuan dong kita. Iya, langsung ketahuan ya. Iya. Dibanding banyak basa-basi, mending Kita langsung undang aja nih orang. ya. Ya, Bapak Rudi. Masuk, Bapak Rudi. Ini sesepuh banget nih, guys. Iya, sepuh. Ya, masuk Bapak Rudi. Duduk, Terima Pak. kasih, terima kasih. Santai aja. Salam. Baik. BTW kita ngapain undang-undang si orang ini sih? Ya kan kayaknya audiens juga pada penasaran gak sih kayak sebenarnya tuh apa sih yang terjadi. Terus udah dibikinin dokumenter juga kan, pasti tuh bakal lebih banyak pro sama kontra nih. Kelihatannya so asik banget sih orangnya. Iya, kita langsung tanya aja nih. Enggak lah, saya sama orangnya santai. Kita mending nanya ini dulu lah. Tanya aja. Kabar Kenalan dulu. dulu. Oke, wih, kenalan dulu, baru kabar. dulu. Oke. Tak kenal maka tak sayang. Betul. kenal. Mau disayang nggak, Le? Tak kenal. Kalian tak kenal. Saya siapa? Nggak kenal. Siapa emang? Saya ini Rudi Firmansyah. Siapa Di itu? Firmansyah. Bapaknya korban dari pembunuhan cyanida. Ya. Emang korban, Le? Ups. Jangan gitu nanti. Wah, maksudnya ini apa ini? Ah, bercanda. Santai aja. Kalem Langsung kita. aja kita ke Kita kan CS, Pak. So asik. langsung aja kita ke pertanyaan pertama aja sih. Baik. Silakan ditanyain, Rak. Jadi gimana nih Kak pandangan Bapak dengan si kasus-kasus yang lagi happening ini nih, yang lagi panas-panasnya Kasus Bapak ini? nih. Ya, Ya, bagus lah. bagus. Kenapa tuh, Pak? Kok Bapak kayak biasa aja anaknya meninggal gini? Bukan, itu saya sedih soal itu. Nggak kelihatan sedihnya ya? Iya, nggak kelihatan nih. Sedih saya. Saya Waktu dipertanyakan ini, waktu Pak. saya tahu itu anak saya meninggal, saya kaget. Kaget. Soalnya kan saya tuh udah lama ya dari saya sama dia tuh dari kecil dia tuh sama saya. Dia tuh dari kecil tuh baik-baik aja, nggak punya penyakit apa-apa. Pokoknya orangnya Pak? have fun banget lah. Saya ambil baik-baik. Ya pokoknya saya kaget banget. Makanya saya langsung cari tuh pembunuhnya siapa. Dan di situ saya tahu itu tuh dibunuh. Anak saya tuh sehat-sehat. Terus pada lihat ada temennya tuh satu orang yang udah baru nyampe tuh. Wah, ini pembunuhnya. Siapa tuh, Pak? Menurut Bapak siapa? Jessica Wongso. Kenapa Jessica Bapak bisa lagi, langsung Jessica lagi. menetapkan bahwa Jessica itu si pembunuhnya? Banyak bukti Seperti Ya, apa, Pak? CCTV CCTV apa tuh? Pak? CCTV yang nya dia kayak gimana? mindah-mindahkan paper bag itu. Hmm? Itu kan lihat mencurigakan sekali ya. Masa orang-orang tidak percaya dengan hal itu? Dia juga kayak naruh tangannya di saku-saku gitu pas di si Mirna anak saya kejang-kejang. Kan mencurigakan banget, orang mah bantuin gitu. Iya sih, benar juga ya. Agak sedikit mencurigakan. Kalau kalian emang nggak percaya, tanya langsung sama jaksa. Ini jaksa sendiri yang Langsung ke jaksa mainnya. Jaksa. Tapi Gimana? yang kita nggak tahu, yang yang Bapak nggak tahu, kita sebenarnya diem-diem udah ada nih. Apa tuh, Le? Ada apa? Ada yang kosong? Belum. Oh, belum. Ada video saksi dari jaksa penuntut umum. Apa tuh? Langsung aja nggak Langsung sih kita lihat tonton aja videonya ya. Oke, ya, baik. Dari bukti CCTV, kelihatan kalau si Jessica ini mencurigakan karena dia mencoba menutupi si kopi ini dengan paper bag yang dia bawa. Kemudian pasti Mirna kejang-kejang, si Jessica ini cuma diem aja dan dia cuma mengamati si Mirna ini kejang-kejang. Terus dia cuma nanya kalau ke klien, Mbak kasih minum apa? Oke. Udah, kita udah lihat nih, Le, video dari siapa tadi? Jaksa penuntut umum. Oke. Nah, tanggapan Bapak seperti apa ini? Lihat video dari si jaksa-jaksa ini nih. Bapak setuju kan? Setuju sekali, itu jaksa tuh sangat pintar ya. Dia tuh cerdik loh, bisa ngeliat hal-hal yang kecil itu. Saya juga bakal tidak expect loh. Tiba-tiba dia bisa mendapatkan footage CCTV si Jessica menaruh cyanida di saku celananya itu. Dia juga gak pikiran. Dan Benar-benar. katanya di tubuh anak saya tuh ada 0,2 miligram cyanida. Lah, tapi kan Bayangkan. Le,
0,2 miligram itu Anda tidak ini membuat siapa? orang gimana-gimana. Anda ini dokter. Bukan. Cyanida itu, Nah, cyanida dulu nih, Pak. itu, Ya. itu berbahaya sekali. Berbahaya. Sangat mematikan. Bener Apa sih. 0,2 itu udah parah. Tapi kan selain dari cyanida di apel juga ada cyanida kan, Le? Iya sih. Ah, Tapi kan saya tahu sebentar sekarang. nih, kita kan kayaknya bukan ahli kan. Iya. Ini juga ada kursi kosong nih. Kenapa tuh, Le? Nah, mungkin bisa Kita kita, langsung panggil dari Panggil aja. POV lain. Betul. Kayaknya kalau dari POV lain bakal seru juga. Asik. Langsung Oke, kita langsung panggilin aja mulai. nggak sih, Bapak Moto. Bapak Moto silakan masuk Bapak Moto ya. Wah, Bapak, wah. Apa kabar, Pak? Siapa ini? Ini pembunuh nih. Santai aja. Ini nih. santai dulu Pak. Santai dulu, Penjahat. Pak. Santai dulu. Bayangkan. Kita Dia- denger. Gini. Dia kok bisa-bisanya ngebela pembunuh gitu? Apa yang dia dalam otak Bapak itu ada? Bapak siapa? Saya host di sini. Ih, Santai aja. kita Udah Bapak gitu dong. tinggal duduk kalem di sini. diambil alih kita sama Gak bisa jobdesknya gitu. sama Bapak Rudi. Udah jangan soal akrab Bapak ini. Oke. Sabar. Kacau nih. Kita pelan-pelan dulu. Kita tanya dulu. Kita- Kabar Bapak gimana? Nih, enggak lah, kita perkenalin dulu kan orang-orang belum tahu ini siapa. Iya, Nih silakan. orang tua gendut ini si kayak goblok. Perkenalkan, nama saya Moto Susilo Konciyono. Saya pendukung Jessica. Pendukung. Ya. Kenapa Bapak mau seorang mendukung sih? pembunuh. Sabar dulu Bapak, gak usah langsung ke trigger gitu dengan Sudah kesal. Sabar statement Pak, dia. sabar Pak. Bapak, oke jelasin. Bapak ini kenapa mengambil job desk-nya Iya, si- kenapa Bapak mau mengambil kasus Ya, Jessica mengambil ini dan kasus kenapa Jessie, Bapak ya. percaya gitu bahwa Jessica ini tidak bersalah? Menurut saya, di dalam buku diary-nya pun, di background-nya pun, dia tidak ada untuk niat membunuh anakmu itu. Tahu dari mana sok kenal Anda dengan pembunuh ini loh? Saya kenal, soalnya saya sudah mengintrospeksi dia. Sebelum saya ngambil klien, saya juga tahu dong kliennya siapa dulu. Betul, benar Le, benar. Iya, Saya nggak habis pikir. masuk akal juga ya, masuk akal juga. Ini pasti penonton juga bakal makin Iya. makin Gini, panas. Gini. Bapak tuh kok bisa gitu? Kan udah jelas-jelas loh dari jaksa aja dia jaksa yang ngomong loh. Ada Iya. bukti-buktinya banyak. Saya punya botolnya yang dia pakai. Bukti apa dulu nih? Kau Banyak. tahu bukti apa? Bukti dia naruh cyanida. di Tahu situ dari ada. mana dia menaruh? Itu paperback itu ngapain Paperback itu upet-upetin? dia belum tentu. Itu udah jelas sekali. Ini cyanida. Daripada Gimana Anda ini makin Sisi- lama gini, di mending CCTV kita kan? tutup dulu ya. Kita ke iklan dulu lagi ya. Oh, Kita ke iklan dulu. oke. Oke. Kenapa lah? Ini nih tugasnya susah, panas lagi. Tenanglah, tenang. Aku ada solusinya. Tenang, sabar ya. Apaan tuh? Kamu nanya? Tunggu ya. Ini dia, teh poci. Wah, Ini buat kamu. seger. Jadi fresh lagi. Yuk ngerjain lagi. Teh cap poci. Tehnya Indonesia. Oke. Seger sedep banget ya. Ngasih tadi iklannya kayak Enak banget teh poci tuh emang. teh. Ini tadi iklannya teh. Tapi masalahnya kopi. Kopi, bener. Udah ini banget ya, udah Iya, berteman banget emang. Iya, Kalau berteman udah, banget. emang lu suka teh apa kopi lah? Gua sih tim teh sih. Tim teh. Gue tim kopi sih. Soalnya Soalnya kenapa tuh? soalnya emang kopi tuh bener-bener enak banget sih. Iya, Pak. Wah, kita di mana Bapak Rudi? Kita Lu di siapa Bapak so Rudi. asik banget? Kita lagi bawa suasana ini. gimana ini kan mau ngomongin soal anak saya. Kenapa Iya, jadi bener-bener. Ayo, ini? ayo. Udah Kita oke. ajar Tapi apa? gue tim kopi. Tim kopi. Panas banget ya, Pak? Panas. Panas. Mungkin biar nggak panas Bapak mau ngapain tuh, Pak? Pasti sekali di sini. Alasan ya sekali. Mana ada pengacara seperti ini? Pak, kan Bapak Moto. Bapak Moto. Nggak Papan ada. kelas. Papan atas. Oh, papan atas juga papan kelas. Kelas atas maksudnya. Iya, papan atas. Bener banget. Ya, boleh dilanjutkan Bapak. Iya. Coba Perdebatannya statement gimana? Bapak tadi. Statement saya bahwa Jessica tidak bersalah. Baik, silakan. Yang pertama bukti dari CCTV. Angle CCTV itu jelas, udah gak jelas. Dia cuman jelas, Jelas kalau udah dia. nggak jelas. Ngomong tuh yang jelas. Kau diam dulu. Lucu juga ini Bapak ini. Bapak Rudi sama Dengarkan ketua. saya dulu. Dengar dulu, dengar dulu. Dengar dulu. CCTV ambil angle dari depan. Misalnya CCTV di situ. Dia cuman merubah-rubah doang.
Dia tidak ada gerak-gerik untuk menaruh cyanida di situ. Lah justru itu kan gerak buat itu buat menutupi. Gimana Bapak ini? Bukankah sudah jelas dalam rekaman CCTV, Bung? Apa? Dia tidak menaruh apa-apa di situ. Menaruh, Bung. Buktinya pas anak saya kejang-kejang dia naruh begini-begini ke sakunya. Ngapain itu? Dia mungkin mengambil handphone yang Mengambil handphone, tidak ada handphone di situ. Mungkin saja gatel. Iya. Tapi di denger katanya cyanida bikin tangan gatel juga loh. Tuh. Saya salah ngomong. Oh, jadi Mau Bapak kita bawa ke ahli sampel saja? Wah, silakan Pak. Ngomongin sampel tadi katanya kan ketemu 0,2 gram tuh. Coba kalau dari pihak Bapak nih, saksi Bapak, katanya apa nih? Kan pertama badan Mirna kan katanya tidak diotopsi, padahal mau diotopsi. Nyatanya di sampel doang. Tidak ada membelah, black itu tidak ada membukti. tahu dari mana Bapak itu? Kan sudah jelas, sudah ada saksinya. Mau kita panggilkan saksinya? Panggil ada James. Nah, tadi kan kita kan udah panggilin saksi dari pihak Bapak Mirna nih, bapaknya Mirna nih, yaitu Oke. JPU. Kita juga ada. Nggak adil kalau kita nggak Iya, manggil betul. saksinya Jadi si biar Bapak adil. Moto ini. Iya, biar Kita langsung lihat aja videonya kali ya, Le. Iya, dari Ya, saksi ahli. saksi ahli. Iya, kita tonton bareng-bareng aja kali ya. Bareng aja. Oke. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan secara singkat tentang cyanida itu sendiri. Cyanida itu sebenarnya di makanan-makanan kita sehari-hari seperti biji apel, singkong itu sebenarnya ada. Tapi kandungannya itu nggak banyak, cuma sekitar 0, miligram, 0, sekian miligram gitu. Jadi cyanida itu kalau misalnya dosisnya itu sedikit, itu tidak berbahaya. Kalau misalnya dia sudah udah sampai atau melebihi lethal dose, itu baru akan menyebabkan kematian. Lethal dose sendiri itu mulai dari 150 sampai 250 mg. Kalau misalnya yang ditemukan dalam kopinya itu adalah 7.000 mg, itu pasti di sekitar kopi itu, orang-orang di sekitar kopi itu pasti udah pingsan atau udah teler gitu ya. Karena cyanida ini titik didihnya itu lumayan rendah, jadi kurang dari, kan biasanya kalau misalnya air itu kan 100 derajat dia itu baru mencapai didihnya gitu ya. Kalau ini di bawah dari 100 derajat itu udah mendidih, alias kalau misalnya udah mendidih dia itu udah menguap. Jadi udah pasti orang-orang di sekitarnya itu udah bisa menghirup cyanida gitu, udah mengkonsumsi secara tidak langsung gitu, mengkonsumsi cyanida secara tidak langsung. Terus juga yang ditemukan pada tubuh Mirna itu setelah kematian itu adalah blue gitu ya. Sedangkan karena mekanisme cyanida itu adalah dia itu merusak hemoglobin yang ada di dalam sel darah merah kita, maka sel darah merah itu tidak bisa bersiklus atau masuk ke dalam organ-organ yang ada di dalam tubuh, sehingga organ-organ di dalam tubuh tidak bisa bekerja dan akhirnya meninggal gitu. Nah, jadi darah-darah itu kan nggak bisa masuk ke dalam organ ya, makanya darahnya itu stay di luar organ gitu, yang harusnya mengalami sirkulasi, dia itu stay di luar gitu. Makanya harusnya muka orang yang mati karena cyanida itu red cherry, nggak muka aja tapi seluruh badannya itu red cherry gitu. Terus juga ditemukan sampel luka di lambung Mirna, luka hitam, dan itu tidak ada hubungannya sama sekali dengan cyanida. Nah, tuh kan, kita udah nonton video saksi ahli dari Pak Moto. Tuh kan, kau lihat dulu. Makin memanas-manas gitu ya, Lendo jadi makin bingung ya. Dokter saya dulu S3 kedokteran. Nih, dia bilang bahwa katanya kan 0,02 miligram itu tidak mematikan bagi manusia. Kau tahu dari mana? Cyanida itu pasti mematikan. Mematikan ketika over 200 gram ke atas. Saya juga milik klien yang benar dong Pak, mana bisa? Tahu nggak tahu? Bapak tahu nggak kalau misalkan orang udah terkena teracuni oleh cyanida itu, dia pas meninggal mayatnya itu menjadi kayak merah cherry gitu. Mayat anak saya itu seperti itu Pak. Lah, mayatnya saja berwarna biru. Mana Kawannya itu. ada? Saya ada fotonya waktu itu saya hasil loh di
ini loh. Bapak tuh Kau tahu dari mana? Kau tahu dari mana? Panas banget sih. Panas banget nih. Iya, bener ya. Lanjut part 2 ya. Lanjut part 2. Oke. Kalau rame, Lanjut part 2. Apa itu? Jadi oke. aku Lea sebagai host pamit undur diri. Dan gue Rata sebagai host malam ini. Pamit undur diri. Bye bye. Part 2. Dadah.